Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. This is Diani, dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang TWK Bela Negara sesuai kisi-kisi Permenpan RB terbaru nomor 27 tahun 2021. Oke, jadi skema pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita akan bahas dulu materi sekilas tentang bela negara. Berikutnya kita akan latihan soal bersama-sama. Dan di akhir sesi ada latihan mandiri yang bisa teman-teman coba kerjakan setelah menyaksikan video ini. Oke ya, kita mulai dari materi bela negara dulu. Kita akan mulai dari tujuan pengujian menurut Permenpan RB 27 tahun 2021. Nah, jadi bela negara ini diujikan dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, kalimat kuncinya di sini adalah berperan aktif, kemudian mempertahankan eksistensi. Oke, lanjut ke pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam mempertahankan eksistensi negara dan menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, bela negara itu bisa diartikan secara fisik dan non-fisik. Kalau secara fisik itu usaha pertahanan ya, menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Sedangkan secara non-fisik itu upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik itu melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa. Tujuan bela negara secara umum itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan secara khusus, yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua melestarikan budaya, yang ketiga menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang keempat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan yang kelima menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, sekarang kita akan ada latihan bersama-sama. Are you ready? Oke, lanjut ya, kita ke soal yang pertama. Pertumbuhan kasus COVID-19 hari ini sangat mengkhawatirkan. Kurva peningkatannya tajam dan sulit dikendalikan, membuat pemerintah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan PPKM darurat. Para nakes bekerja siang dan malam dalam penanganan pasien COVID-19 yang membludak, baik itu di RS ataupun posko-posko terdekat. Lapor COVID-19 melaporkan ada 1.207 nakes yang meninggal akibat COVID-19. Artinya negara ini kehilangan setidaknya 9 nakes dalam satu hari. Apa yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan sesuai dengan nilai-nilai bela negara, yaitu A. Cinta tanah air, B. Sadar berbangsa dan bernegara, C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, atau E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Silakan teman-teman di pause dulu video ini kalau ingin berpikir. Nanti kita akan bahas bersama. Oke teman-teman, sudah ya, kita akan coba bahas. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini teman-teman, kalau soalnya panjang, kita usahakan cari kata kuncinya. Nah, jadi di sini itu kita perlu tahu nih, kata kuncinya adalah nakes bekerja siang dan malam. Artinya di sini mereka sudah meluangkan tenaga, waktu, pikiran gitu ya untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, mereka juga banyak yang gugur ya. Setidaknya 9 nakes nih gugur dalam satu hari. Nah, kalau misalkan melihat dari konteks yang seperti ini, itu sesuai dengan nilai-nilai bela negara, yaitu rela berkorban ya untuk bangsa dan negara. Kenapa begitu? Karena rela berkorban untuk bangsa dan negara ini punya beberapa indikator. Coba kita analisis satu persatu. Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran ya untuk bangsa dan negara. Nah, di sini para nakes itu sudah sangat meluangkan ya waktu, tenaga, dan pikirannya. Mereka berkorban untuk penanganan pasien COVID-19. Gitu, mereka bekerja siang dan malam. Nah, yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Nah, ancaman di sini itu adalah ancaman pandemi COVID.
Maka para nakes juga masuk ke indikator ini. Kemudian indikator ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Nah, ini mereka sudah sangat peduli ya terhadap keselamatan nyawa bangsa ini karena mereka turut aktif dalam penanganan COVID-19. Yang keempat, memiliki jiwa patriotisme. Ini juga iya karena mereka sudah mau ya menjadi patriot atau berkorban demi bangsa ini. Nah, kemudian yang kelima, itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini mereka mengesampingkan kepentingan pribadi atau keluarga. Untuk apa? Untuk memprioritaskan menangani pasien COVID-19 gitu. Mereka sampai bekerja siang dan malam. Nah, maka apa yang dilakukan para nakes ini itu sesuai dengan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya jawabannya yang D. Kayak teman-teman, itu cara menganalisisnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Seorang pria Jerman diduga memberikan informasi tentang properti yang digunakan oleh parlemen Jerman kepada intelijen militer Rusia. Menyadur Sky News, Jumat 26 Februari 2021, pria tersebut hanya diidentifikasi sebagai Jens F. karena sesuai dengan aturan privasi Jerman, didakwa menjual informasi tentang denah gedung yang digunakan parlemen Jerman. Tersangka bekerja untuk sebuah perusahaan yang telah berulang kali dikontrak untuk memeriksa peralatan listrik portable oleh Majelis Rendah Parlemen Jerman. Jaksa mengatakan pria tersebut memiliki akses untuk membuka file PDF denah lantai properti yang terlibat. Nah, perilaku yang dilakukan oleh tersangka merupakan ancaman bagi integrasi negara berupa A. Agresi, B. Invasi, C. Spionase, D. Sabotase, atau E. Pelanggaran wilayah. Silakan teman-teman dipikirkan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita akan bahas. Oke, jadi ada beberapa jenis ancaman militer ya teman-teman. Yang pertama itu agresi. Agresi ini penggunaan atau pengerahan kekuatan militer bersenjata ya untuk menyerang atau menduduki suatu wilayah negara. Nah, kedua, spionase. Ini kegiatan yang dilakukan biasanya oleh agen-agen rahasia atau agen rahasia itu bekerja sama ya dengan pihak lain dalam mencari dan mendapatkan info rahasia pertahanan negara lain. Nah, yang ketiga, terorisme. Ini aksi mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebarkan rasa takut serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Nah, yang keempat, sabotase. Ini merupakan aksi perusakan yang dilakukan secara terencana menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Yang kelima, pelanggaran wilayah. Ini aksi memasuki dan menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan NKRI. Sama yang keenam itu ada pemberontakan bersenjata. Ini ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri berupa pemberontakan. Nah, kalau dalam case soal ini itu masuk ke ancaman berupa spionase. Karena apa? Karena di sini pria Jerman atau si Jens F ini dia itu menjual informasi ini kepada siapa? Kepada intelijen militer Rusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh si Jens F itu merupakan ancaman militer berupa spionase. Maka jawabannya yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Perlindungan terhadap pahlawan devisa yang terjerat permasalahan sosial, hukum, dan politik di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam hal A. Menjamin sistem keadilan hukum, B. Mengedepankan equality before the law, yang C. Menjamin keamanan warga negara, D. Memperjuangkan hak asasi manusia, atau E. Membela rakyat Indonesia. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu dengan di pause video ini. Kalau sudah, kita akan bahas bersama. Oke, jadi upaya perlindungan kepada seluruh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri, itu merupakan tanggung jawab dan tugas negara untuk membela rakyat. Apalagi dalam hal ini ya, dia merupakan pahlawan devisa, punya kontribusi terhadap negara ini, sehingga dalam hal ini negara itu perlu untuk membela rakyatnya. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Pandemi COVID-19 pertama masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dan masih berlangsung hingga kini. Bahkan kini muncul juga varian baru yang lebih berbahaya. Sebagai warga negara, bagaimana upaya bela negara yang bisa kita lakukan? A. Memberlakukan PPKM darurat, B. Menyelenggarakan vaksinasi gratis, C. Pembatasan kedatangan warga asing ke negeri ini,
D. Menjaga protokol kesehatan dan menghindari keluar rumah jika tidak urgent. Atau E. Memberlakukan kebijakan dan tindakan yang kontraproduktif. Oke, teman-teman silahkan dijawab dulu sebelum kita bahas. Kalau sudah, kita akan bahas ya. Nah, jadi opsi A, opsi B, sama opsi C ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya teman-teman. Karena ini jangan terkecoh, ini memberlakukan. Kecuali diksinya adalah mematuhi. Baru itu merupakan upaya yang dilakukan oleh warga negara. Karena di sini yang jadi question atau pertanyaan itu upaya oleh warga negara, bukan oleh pemerintah ya. Maka kita sebagai warga negara yang paling tepat itu adalah yang D. Karena di sini kita bisa berperan serta dengan menjaga prokes dan menghindari keluar rumah jika tidak urgent. Nah, kalau yang E ini juga bukan ya, ini merupakan upaya pemerintah ya, tapi juga nggak pas karena kontraproduktif. Kontraproduktif itu artinya apa? Justru tidak mendukung upaya bela negara. Maka dalam hal ini jawabannya adalah yang D. Betul atau salah teman-teman? Oke, nanti kita hitung ya. Sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Tindakan bela negara yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri atau gerakan separatisme ya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota. B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi. C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut. D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Atau E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Silakan teman-teman dijawab dulu dan di-post. Kalau sudah bisa di-play lagi dan kita bahas. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi tindakan yang harus dilakukan ketika melihat atau mendengar kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI itu adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti, teman-teman. Karena kalau ini juga kurang pas ya, artinya kita abai atau acuh. Nah, kalau ini juga sama, kita apatis, artinya kita nggak ada upaya peduli atau membela negara ini. Ini juga sama apatis, sehingga yang paling tepat itu adalah poin D. Oke, sudah selesai untuk latihan soal bersama-sama. Sekarang ada soal latihan mandiri nih yang bisa kawan-kawan coba. Silakan setelah ini dibaca dan dikerjakan, dan kalian bisa ketik apa jawaban yang benar menurut kalian. Dan bisa juga kalian share gitu ya, dari soal-soal 5 yang tadi bahas, itu kalian betul berapa teman-teman poinnya. Ini terima kasih banyak sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Kalau kalian merasa video saya bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan dinyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan nih kalau ada video pembahasan soal terbaru atau info-info terupdate dari saya. Oke, sekian. Terima kasih. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.